Brothers and sisters, welcome back to my channel SCK Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters semuanya yang berada di sana. Semoga kalian diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya, dan semoga terus bersenang-senang ria. Oke, sebelumnya mungkin saya mengucapkan dulu nih, di hari bulan suci Ramadan, dan saya tentunya dari SCK Family mengucapkan menyambut bulan suci Ramadan ini. Semoga teman-teman semua di sana bisa full time buat menjalankan ibadah puasanya. Dan semoga yang di sini juga terus berpuasa semangat gitu. Dan alhamdulillah sekarang ada tamu yang luar biasa juga, karena mungkin di sini ada apa ya, basicnya itu basic seniman. Biasanya seniman itu menyangkutnya bisa semua lah. Kalau misalkan contoh gini, orang tersebut bisa apa ya namanya, kalau di musik pasti yang lainnya juga orang seniman itu bisa, karena kemungkinan orang seniman itu apa ya, talentanya itu kental banget. Orang-orang yang bisa melukis dia tuh detail banget. Dan pertama kita kenalin dulu, sekarang ini ada apa ya, nama lengkapnya saya belum tahu nih. Bisa disebut, bisa disebut Om Ibnu atau Bang Ibnu atau Mang Ibnu bisa. Nanti saya mungkin di sini bisa pada kenal dan kenalin dulu. Dan selamat malam juga nih. Selamat datang, selamat malam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih loh udah sempetin datang di sini. Sebelumnya kenalin dulu lah Bang itu. Ya, nama saya sendiri Ibnu Akil. Ya biasa dipanggil kadang Ibnu, ya ada juga yang bilang Akil gitu. Tapi biasanya umumnya Mang Ibnu. Mang Ibnu dong. Begitu bro. Ya, Bang Ibnu ini kesehariannya itu beraktivitas di apa tuh? Saya sih masih melukis gitu ya, melukis ya juga apa barbershop. Nah itu barbershop ya itu ya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan barbershop sama lukisan gitu. Alhamdulillah gitu ya, semoga kedepannya juga lebih lancar lagi. Amin. Amin. Barbershop itu pangkas rambut kali ya, cukur nih barangkali teman-teman yang ingin pangkas yang bebas ya, itu bisa aja ya. Bebas, insya Allah. Cewek cowok maksudnya? Biasanya sih di cowok aja. Cowok. Gitu. Cuman kalau ada yang maksa cewek pengen dipotong ya nggak apa-apa, maksa gitu ya. Nah itu di sekitar Raja Galuh, tempatnya di sekarang bertempat di Desa Singawada, itu adanya di Warung Paria. Warung Paria. Iya. Ada di sana, mungkin yang dekat-dekat bisa mampir juga di sana. Bisa ngopi juga. Yang lainnya cukur, yang lainnya bisa ngopi dan makan-makan juga. Oke, tentunya saya pribadi pengen tahu pengalaman Bang Ibnu ini nih. Yang saya tahu kalau misalkan dulu-dulunya ini pernah jadi musisi juga. Apa namanya? Yang sering jalan-jalan tuh apa ya? Yang hiking, yang sering jalan-jalan apa namanya sih itu? Hiking apa ya namanya ya? Iya, traveling lah, traveling adventure juga sering. Nah, saya lihat juga motoris juga mungkin ya. Ya dulu sih pernah di Vespa gitu. Nah di Vespa. Nah, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu pertama berarti waktu masih ABG, mungkin sebelum nikah kali ya. Iya. Itu kalau di Bali kapan itu? Tahun berapa? Dulu saya berangkat ke Bali itu tahun 2006. Wah 2006, iya. Berarti saya masih sekolah ya, SMA nih. 2006. Iya, 2006 itu saya ke Bali itu ya, usahanya justru di kain kebaya itu, buat adatnya orang Bali gitu. Oh iya. Kain kebaya brokat. Sama yang khusus itu apa namanya? Yang itu namanya apa sih? Topi gitu tuh. Itu yang gitu tuh namanya tuh yang putih tuh. Ikat. Iya, ikat Bali tuh, aduh lupa. Nah itu namanya apa sih itu teh? Ciri khas tuh kalau ada yang pakai itu tuh. Iya, kalau warna putih biasanya yang
pakai itu pamangku gitu. Mangku ya. Ya, kalau di agama Islamnya sih Ada kuning, ulamanya, kiainya gitu, gitu. Tan. Heeh. Iya. Berapa tahun sih? Saya nyampe 7 tahun di Bali gitu ya. Berarti pulang dari Bali itu tahun 2013. 2017. 2006 sampai 2013 berarti sekitaran 7 tahunan gitu ya. 7 tahunan ya, 6 tahun 7 tahun ya. Iya. Nah, selama itu dapat apa aja di sana? Ya Pengalamannya? alhamdulillah di sana ya waktu bisnis kain ya alhamdulillah lancar gitu. Terus karena saya hobi gitu ya, hobinya ya main musik gitu ya. Ya. Di sana ya alhamdulillah dipertemukan sama orang-orang musik yang ada di Bali Musisi gitu ya. Bali tuh keren-keren loh. Musisi ya alhamdulillah keren-keren ya. Ada juga yang jadi panutan saya di sana. Ada barang juga. Ada itu, Siapa itu? barang itu. Yang punya studio Duke itu namanya Duke. Oke. Iya, Duke. Kebetulan namanya juga Duke itu. Itu orang seniman banget gitu. Oh, masih ada kan sekarang? Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada kontak. Bang Duke nih, ada yang menyapa nih. Lepas kontak ya lah. Iya. Ya, pertama kan bermain musik di sana kan, Iya. tentunya kan musik-musik Bali kan keren-keren semua. Iya. Yang sekarang kan yang musik-musik udah tembus ke dunia entertainment, musik Bali banyak. Iya. Sebenarnya kan dari SID juga kan ya. Iya. Siapa lagi sih? Yang banyak. Yang Ketemu, SID terus pernah ketemu. ada lagi aduh lupa lagi tuh. Soldier bukan ya? Ya, reggae-reggae kan banyak kan ya. Ya banyak reggae gitu. Di sana udah sering ciptain lagu nggak di sana? Di sana sering sama anak-anak yang perantau juga gitu. Perantau. Iya perantau Nanti juga. boleh dong, nanti bisa dengerin lagunya satu lagu lah. Nah, nanti Ya insya Allah nanti nyanyiin buat kalian semua. Iya. Oke, bisnis di kain tentunya selama itu 7 tahun itu di kain semua. Iya. Di bisnis kain selama 7 tahun itu Iya. enggak pindah ke yang lain. Oh sempat di kain kebaya itu sekitaran berarti 5 tahun gitu bisnis di kain kebaya tuh. Selanjutnya pindah banting setir gitu. Itu berarti produksinya kalau di sini kan mungkin konveksi atau gimana sih? Jadi gimana ya, ngambil dari pabrik langsung dari Bandung, dari Jakarta gitu. Oh, Jadi usaha kainnya bukan pakaiannya berarti gitu. kainnya ya. Oh, bahannya berarti Bahan, masuknya. ya. Oh, berarti kain-kain di sana tuh produk-produk kain dari sini juga ya, di Iya, Bandung ya. dari Bandung, Kirain dari tuh Jakarta. ada khusus yang Balinya, ada kain Bali kan kayaknya Ada. beda tuh. Ada, cuman itu sebenarnya sih banyak dari Jawa barang-barangnya tuh. Ya. Kalau mungkin harga sangat jauh kali ya. Kalau misalkan beli di sana, beli di sini, jual di sana jauh berbeda. Iya, kalau untuk perbedaan sih nggak jauh-jauh banget gitu. Beda tipis lah. Beda tipis tentunya mungkin udah tahu nih ilmunya. Iya. Kalau misalnya udah ada ilmu 7 tahun, jualan di sini, tahu juga kan seperti apa mungkin profit kenaikan itu. Ya, Bisa dijalan ke sini sebenarnya, tapi datang ke sini sangat berbeda. Datang ke sini bukan jualan kain, Iya. beda lagi bisnisnya. Iya. Ya itu perjalanan kan Iya, gitu ya. perjalanan. Selama di Bali itu, selama di kain ya gitu, jualan kain buat adat Bali itu kebaya gitu ya, itu sekitaran 5 tahun apa 6 tahun tuh ya. Banting setir ke baju-baju impor tuh yang second impor, iya. thriftingan ya, thriftingan. Kalau bisa surfing gitu ya, pas Iya. surfing gitu ya. Itu ya alhamdulillah gitu diberi kelancaran gitu ya. Cuman ya karena ada banyak persaingan gitu ya. Iya. Ya mungkin karena kalah modal gitu ya. Akhirnya ya saya lepas lagi itu usaha di thriftingan tuh. Nah, sampai balik kandangnya seperti apa tuh? Kenapa? Sampai balik kandang di sini, balik lagi. Kalau misalkan udah maju kan mungkin di sana terus ya. Iya. Ya itu karena saya sampai pulang kampung lagi itu karena ada kebangkrutan lah. Mungkin Gitu. tuh. Dibilang bangkrut sih enggak gitu. Kalau di sana udah nikah belum sih? Belum ya?
Sekarang di sana di waktu di Bali saya alhamdulillah belum nikah, berarti berarti nikahnya di sini. di sini setelah pulang dari Bali ya selang, berarti nikah tuh 2017. Bisa pernikahan lupa ini. Iya, 2017 baru nikah. Berarti kan pulang dari Bali kan berarti tahun 2013. Mm-mm. Selang berapa tahun tuh baru nikah. Nah, bisnis dulu di sini Iya, ya. di Nah, sini. bisnis ini awal-awalnya seperti apa, gimana pindah-pindahnya? Langsung ke Pangkas atau apa sih? Oh, yang enggak, karena pulang dari Bali itu ya alhamdulillah, pulang kata orang Sunda sih pulang jenis lah gitu ya. iya. Pulang jenis ya. Di situ saya cari modal lagi gitu ya, cari modal ya dengan cara apa aja yang penting halal gitu ya. Iya. Saya pernah ya ngojek juga Ngojek gitu, pernah, pernah ya. ngojek sebelum ke barber ya gitu. Setelah ngojek itu langsung ikutan kerja di barber. Pertamanya Ikutan berarti dulu nggak sama langsung orang. sendiri ya. Iya, langsung ikutan sama orang itu alhamdulillah diterima sampai sekitar berapa tahun ya gitu. Ya lumayan sekitar 3 tahunan lah 3 tahun. kerja di orang gitu, udah beres. Kerja di orang karena mungkin karena tumbuh rasa percaya diri ya gitu ya. Saya buka sendiri gitu, Iya, buka dengan- sendiri di usaha barbershop ya alhamdulillah diberi kelancaran. Barbershop itu apa namanya? Salah satu cita-cita saya loh. Barbershop buka pangkas sendiri. Karena mungkin kalau pandangan saya nih yang belum nih, Iya. kayaknya barbershop sangat menjanjikan gitu. Iya. Ya pertama mungkin kebutuhan kan, Iya. itu kalau misalkan orang dipangkas tuh antara 2 bulan 3 bulan kan, Iya. ya 2 bulan 3 bulan panjang bisa Iya. pangkas lagi Oh, dengan modal yang minim juga ya, Iya, minim. awalnya. Nah itu yang mungkin jadi cita-cita, cuma saya belum tahu nih, pengen ke arah sana, tapi tentunya kan harus ilmu dulu. Nah Iya. tadi bilang kan harus ikut dulu seperti apa gimana, nggak taunya nggak mungkin kan langsung lihat orang langsung buka sendiri, apa namanya, suka dukanya atau apa untung ruginya kan belum tahu, Iya, belum iya. ngerti. Nah saya pengen tanya nih, dari awal pertama ikut sampai buka sendiri, modalnya kan semua mungkin modal awalnya itu banyak ya kan. Iya, iya. Modal awal banyak, mungkin apakah dari modal kerja dari dulu, kerja ikut yang sebelumnya, ada modal beli, apa ikut apa namanya, modal-modal yang lain mungkin. Ya, ya pengalaman ini ya, pengalaman gitu ya. Atau pernah mungkin ke perbankan gitu. Ya itu diawali pinjam dulu Diawali. ke bank, Oh, gitu ya, gitu ke ya. bank itu. Karena waktu kerja di orang dihabiskan juga buat main juga gitu. Jadi akhirnya kan lupa buat buat modal buka sendiri gitu Jiwa ya. mudanya gitu. Jadi ya sampai pinjam ke bank dulu gitu ya. Bank pinjam, tapi alhamdulillah diberi kelancaran juga gitu ya. Benar. Ya, sampai lunas, sampai usahanya juga lancar gitu. Soalnya pertama saya lihat, kenal juga nih, ada motor plat AB nih gitu. DK, iya DK. Apa orang jauh kayaknya. Gitu. Pertama awalnya kenal emang dari plat nomor jauh, dan tuh sampai ngobrol kenal, oh ini ternyata orang-orang seberang sana. Tapi yang bisnis menjanjikan itu saya pengen tahu nih. Tadi awalnya mungkin dari perbankan ya, Iya. pinjam bisa usaha sendiri langsung sampai berpindah-pindah juga tempatnya. Iya, iya. Itu kalau misalkan boleh tahu, pindahnya itu karena apa? Mungkin tempat yang beda strategis ya, atau mungkin tempatnya mahal atau gimana? Sebenarnya sih tempat yang dulu itu waktu pertama buka usaha sendiri di barbershop itu lumayan strategis. Cuman karena tempatnya saya dapat ngontrak gitu ya, ngontrak itu. Orang ngontrak kan tergantung yang punya gitu ya. Ada target tersendiri Iya mungkin. gitu. Lagi enak-enaknya
usaha maju lah gitu ya, Hmm. di barbershop lagi maju-majunya, yang punya kontrakan katanya pengen dijual Nah, itu yang tempatnya. bingungnya seperti itu ya. Iya, sementara Bukan kan karena emang tempatnya gak strategis, yang Iya. itu karena memang sistem kontrak yang seperti itu. Iya. Lagi maju-majunya, lagi senang-senangnya malah diusir gitu Iya. ya. Berapa kali sih pindah? Pindah berarti sampai 3 kali. 3 kali. Ya, yang sekarang di Paria. Sebelumnya di Sebelumnya pernah ke Desa Sinabel. Oh, di Sinap. Oh iya iya, tahu tahu tuh Ya, Sinap. tempat-tempat duren Iya. Terus di itu tuh apa namanya? Kabuyutan yang Kabuyutan. awal itu. Nah, iya. Iya. Nah, pindah lagi nih. Kenapa sih sampai ke bisa yang lukis yang luar biasa ini nih? Nah, awal-awalnya tuh apakah bisa dari kejenuhan mungkin kulik-kulik sendiri atau ikutin orang lain? Ya, kalau bicara untuk lukisan gitu ya, awalnya sih saya belajar di Bali. Di Bali juga. Di Bali ya belajar. Ketemu sama pelukis Bali, tapi asli dari Sunda. Orang Sunda. Iya, aslinya dari Tasik, namanya Asep. Sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Oh, Tapi itu Asep, sangat Asep. berharga buat saya. Meskipun ngasih materi sama ya intinya ilmu dalam melukis itu cuman 1 kali pertemuan sebenarnya itu. Tapi ada ujangan yang Kang Asep kasih itu jadi apa ya? Termotivasi berarti. Iya, motivasi jadi ilmu lukis yang sampai sekarang saya rasakan gitu ya. Iya iya. Kuncinya kata dia tuh kuncinya sabar, yaitu Iya, orangnya lukis sama orang mancing kayaknya. sabar. Mancing lebih dari orang mancing. Soalnya setiap detail dilakukan itu benar-benar harus dipikirkan ini masalahnya. Ini contohnya nih bisa luar biasa nih. Ini lukisan ini kan nih. Iya, lukisan. Wah, mantap nih. Jadi warna, teksturnya juga udah mantap lah ini. Udah berapa kali berapa lukisan sampai sekarang? Nggak dihitung sih ya, jadi lupa gitu ya. Cuman alhamdulillah banyak yang pesen gitu ya. Oh iya. Yang banyak yang pesen dari Tentunya dong. Kalau udah lihat nih, Iya. saya juga pengen digambar kayak gini. kan di tempat barbernya tuh ada sampel lukisannya gitu, Oh. dipajang gitu di situ. Ya. Orang-orang tuh mandangnya gini, lukisan tuh kalau misalkan dilukis harganya takutnya mahal Iya. gitu. Nah, Iya. kan nggak tahu. Boleh diceritain nih masalah kalau misalkan nih saya pengen dilukis satu keluarga, kalau budget kayak orang yang di sana enggak, yang gede-gedean gitu. Ya. Memang kalau masalah harga lukisan itu sebenarnya sih ya harga gelap sih gitu. Harga gelap bebas saya menghargakan berapa sih bebas gitu ya. Yang penting si konsumen suka, saya juga ya suka gitu. Gitu ya. Iya. Betul. Ada kecocokan lah gitu. Iya. Baru deal ya udah. Iya. Soalnya kalau misalnya dilihat dari harga, dari catnya, kanvasnya ini kanvas ya, yang Iya, lainnya kan kanvas. lumayan harga. Makanya saya juga kalau misalkan daripada di foto pengen lukis cuma harganya nih yang nggak tahu gitu. Iya. Tapi gini nggak sampai puluhan juta seperti itu. Impian sih Iya. impian saya sih pengen harganya tuh ya fantastis lah gitu ya. Iya. Gitu ya. Tapi baru nyampe sekitar 3.600 yang paling mahal tuh. Yang paling Yang mahal. satu lukisan tuh. Tapi banyak yang di bawah juga begitu deh ya. Iya. Jadi teman-teman juga bisa loh, bisa ngelukis di pesan lukisan juga. Itu lama nggak itu? Ya Kalau prosesnya misalkan sih ya. Langsung tuh dilukis langsung. Iya. Prosesnya itu berapa? Kalau saya biasanya pakai foto tuh. Oh, Ya, ada nggak foto langsung. terus dilukis gitu. Kalau melukis langsung kasihan takutnya lama gitu. Perbedaannya apa sih kalau misalkan dilukis langsung sama lihat di foto? Perbedaannya sih lumayan jauh gitu ya. Kalau di foto mah
Kalau waktu sehari juga bisa ya. Sehari bisa itu, sehari bisa. Kalau luar biasa 2 hari 3 hari bahkan Sehari, seminggu. sehari bisa, cuman untuk menurut kebiasaan gitu ya. Menurut kebiasaan, kalau satu karakter ini ya, satu karakter itu paling lama 3 hari lah. Karena saya kan sambil nyukur Iya, gitu ya. jadi nggak sepenuhnya Iya. sini waktunya gitu. Iya. Tapi kalau untuk di target 1 hari, insya Allah Bisa. Nah, benar-benar. Apalagi sekarang nih bagi bulan-bulan suci Ramadan, tentunya kalau misalkan ada keluarga yang pengen lukis, bisa langsung gitu. Nanti ada kontaknya di sini. Di sini nih. Ada Facebook juga media ya. ada Instagram. Facebook, IG ada. Nanti kontak personnya di WA juga bisa. Teman-teman di sana mungkin langsung cus pengen langsung dilukis hari ini besok atau ya langsung aja. Itu tempatnya bebas ya, dipanggil juga bebas bisa gitu ya. Iya. Oke, terus pengalaman yang lainnya nih, selain Lucy kamu melukis ini apa aja lagi? Ada yang lain lagi ya? Ini masih sekitar lukisan dulu ya. Berarti tahun-tahun kemarin gitu ya. Ya tahun kemarin itu saya tuh nadar gitu ya. Saya kan sangat-sangat menyukai lah gitu Abah Lutfi itu. Oh iya, Ya, iya. Lutfi Ini ini. boleh ceritain satu-satu Ya. ya. Abang. Ini saya terus terang mengagumi gitu ya dengan sosok Abah Lutfi ini. Sampai ceritanya tahun-tahun kemarin itu Abah Lutfi itu mau ada ceramah itu ya, ceramah di desa Raja Galuh gitu ya. Terus saya punya nadar gitu, kalau sampai Abah Lutfi jadi ceramah di Raja Galuh, saya akan mengasih hadiah lukisan gitu ya. Gitu ya. Lukisan Abah Lutfi. Ya alhamdulillah udah dikasih. Udah, berarti ini ada dua double ya? Double, persis kayak yang ini. Gitu. Persis, ini bikin lagi nih karena saya mengaguminya, harus selalu ada Iya di benar-benar. tempat saya gitu. Itu pengalaman ekspresinya seperti apa kalau misalkan udah ketemu kemarin tuh, ketemu langsung ngasih ini kayak gimana? Ada obrolan tertentu juga? Ya sebenarnya nggak langsung ketemu langsung gitu ya. Itu ada pelantaranya juga. Ada pelantara yang punya hajat gitu ya, yang punya acara itu. Saya nitip pesan ke yang punya hajat, tolong kasih lukisan ini ke Abah Lutfi. Alhamdulillah sama namanya Pak Oleh gitu. Panggilannya Pak Oyeh gitu. Itu ya alhamdulillah udah disampaikan gitu. Bener luar biasa nih, kebanggaan tersendiri kali ya. Iya. Bisa kebanggaan tersendiri, bisa ngasih pada tokoh tertentu, apalagi bisa disebutnya apa ya, ngefans gimana ya, ngefans lah. Nah kalau ini siapa sih namanya nih? Itu Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Iya. Nah yang ini, nah itu kebetulan kakak saya itu kakak dari istri gitu. oh gitu ya. Baru bikin kemarin ini, baru bikin kemarin. Ini dari foto juga ya? Dari foto. Coba ya. Friendly itu. Oh iya ya, rambutnya panjang. Waktu muda kan rambutnya panjang. Iya benar. Tentunya kalau misalkan basicnya udah seperti ini, punya komunitas juga kan ya? Komunitas alhamdulillah lukis, ada. Ada komunitasnya. Ada. Itu yang apa sih? Siapa tuh komunitas apa? Komunitasnya itu kelompok gambar. Kelompok gambar. Iya, yang kelompok sebelumnya gambar. sudah saya ceritain sama teman-teman yang lainnya. Berarti ada pernah ikut ke event-event nggak itu? Ya pernah ikutan pameran di Majalengka itu, di Peka itu. Iya di Peka ya. Di Peka di acara apa dulu itu, acara pameran rupa-rupa ya. Banyak ya. Gabung sama yang lainnya juga ya. Dia gabung sama seniman Majalengka lah. Nah Teman-teman ini saya mau tahu juga nih, ada berapa jenis lukisan ini tuh?
Eh, kebetulan di komunitas kelompok gambar itu ya banyak yang jagonya gitu ya di kelompok gambar tuh, termasuk Memento, Bayong itu alhamdulillah bagus-bagus gitu ya. Untuk belajar yang seperti ini, contohnya dari awam nih yang nggak bisa gambar sampai sampai bisa gambar ini, misalkan belajar ke Bang Ibnu nih, bisa berapa lama tuh? Ya tergantung keseriusan yang belajar gitu ya, seriusnya, terus sabarnya itu yang terpenting ya, masih ingat sabar itu, sabarnya yang harus selalu ada. Balik lagi nih ke selain lukisan mungkin dari musik ya, musik selama di Bali gitu, di Bali itu dengar banyak menciptain lagu sampai berapa itu, berapa lagu? Ada sekitar 20 lebih. Lebihan lagu ya. Kalau biasanya kalau misalnya udah nyiptain sendiri ya, dari 20 lagu itu bisa lupa ya, atau emang udah hafal itu lagunya? Kan langsung direkam pakai HP tuh. Oh iya. Iya, kalau lupa tinggal lagi di HP. Oh iya kayak gini. Padahal itu bikin sendiri ya. Karena saya kan ikutan paguyuban di Bali itu. Paguyuban Pusunda namanya itu. Jadi semua orang Sunda yang ada di Bali itu kumpul di Pusunda. Iya, yang diketuai sama Bapak Jaka itu. Bapak Jaka. Iya, si Sunda itu. Iya. Kebanyakannya gitu ya. Iya. Orang-orang kebanyakannya kalau misalkan merantau kemanapun ya, yang jauh-jauh pun, meskipun ke luar negeri, ke Jepang, Taiwan, ujung-ujungnya pengen bisnis sendiri, pengen Iya. pulang sendiri gitu ya. Iya. Terus seperti udah ngerti bahasa Bali yang lainnya gitu. Ya alhamdulillah Budaya Bali kalau seperti ngerti apa sih gitu. ngerti bahasa Bali, cuman kalau buat ngomongnya sih agak sekelebat. Agak kesusahan gitu. Jadi banyak bule juga dulu ya. Jadi. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Kalau misalkan kita kerja atau pindah ke sana, setidaknya kita harus bisa bahasa Inggris juga kan. Iya. Lebih baiknya begitu. Ya. Harus bisa bahasa Inggris biar dapat konsumennya orang-orang luar juga gitu. Barangkali bisa punya jodoh orang Bali gitu. Nah, pengalaman kenal sama istri itu gimana sih? Masalah istri ya. Istimewa banget. Pertama kenal di mana, ngobrol gimana? Sebenarnya itu udah lama kenal gitu ya, semenjak dia masih sekolah gitu ya, semenjak saya belum ke Bali gitu ya. Karena kebetulan kakaknya istri saya itu ya teman main ya, katakanlah CS gitu ya. Saya lihat adiknya, aduh cantik amat nih gitu ya. Cantik amat nih, cuman karena saya tahu diri gitu ya, oh ini adiknya teman gua nih, masa harus dipacarin. Akhirnya saya bohongin diri sendiri aja, pura-pura nggak cinta gitu. Pura-pura main ke rumah. Kok bisa nyambung gitu? Ya itu karena jodoh ya gitu ya. Saya kan pengalaman di Bali waktu di Bali ya, dia kenal ke si A, ke si B, ya ke si C gitu ya. Tapi hati kecil itu ya tetap gitu. Berarti selama di Bali komunikasi terus ya? Kenal awal kan pertama kenal di sini nih, ke Bali, berarti nggak ikut kan? Justru nggak ada komunikasi. Masalahnya kan saya menutup diri, karena itu kan adiknya teman saya gitu. Kenal di sini, suka pindah ke Bali selama 7 tahun loh. Balik lagi ke sini buat ngejar dia. Ya nggak ada komunikasi gitu, nggak ada sama sekali gitu ya. Justru pas pulang dari Bali gitu ada komunikasi itu. Oh gitu. Iya. Selama 7 tahun di Bali berarti nol, nggak ada komunikasi. Berarti kita udah pede nih, udah ketinan nih. Ya kalau cowok memang harus pede gitu. Kalau nggak pedean nanti gimana, jadi bujang laku. Jadi tuntut pede. Oke, mungkin ceritanya udah banyak nih. Oke, ini pengalaman yang paling menarik buat Bang Ibnu apa aja nih? Mau di Bali, mau di sini, apa aja nih kira-kira yang menarik tuh? Yang menarik itu ya.
ada pengalaman di tempat usaha gitu ya. Di tempat usaha dulu masih ikut ke usaha orang gitu ya. Waktu di barbershop tuh ya. Pengalaman saya yang lucu gitu ya. Saya kan pertama nyukur gitu ya. Pertama nyukur. Otomatis kan rasa grogi itu Iya, benar-benar. bener-bener menguasai gitu ya. Pertama kali nyukur ya tuh. Dia pertama kali nyukur itu nggak dikasih apa, kurung. Oh iya itu. Nggak dikasih kurung, ya otomatis langsung diambil gunting mesin gitu ya. Langsung saya cukur, nggak diajak ngomong dulu gitu ya. Langsung bla 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 bla. Terus kata konsumennya tuh, emang di sini nggak pakai kurung ya? Masya Allah, maaf kata saya itu ya. Maaf saya grogi, itu pertama kali saya nyukur Berarti pasien. langsung diobrolin ke kostumnya itu. Iya, Ya, langsung ditembak. Lu kerja percobaan berarti. Saya ya beribu minta maaf ke konsumen tuh ya karena ya grogi gitu ya, grogi akhirnya lupa dikurung dulu, langsung main gunting aja. Jadi ya rambutnya berserakan di bajunya. Ya mungkin iya benar. Parah gitu. Itu makanya ini mah pesan saya ya, sangat rugi kalau jadi orang suka grogian gitu. Iya. Sangat rugi. Itu waktu zamannya undercut ya, sekarang juga masih ada yang model-model undercut gitu ya. Itu karena permintaan dari konsumennya juga gitu ya, sampai tidak sesuai gitu ya. Dia maksa pengen potongan, kan ada contoh di HP gitu ya, di HP dilihatin pengen kayak gini, ya kasih masukan, kasih saran gitu. Kalau potongan yang kayak gini nggak masuk di karakter wajah si Akang gitu ya. Tapi kalau maksa saya oke aja gitu. Lanjut aja. Tapi kalau yang ngerasa pengen ini sih ya minta dicariin model yang pantas, yang kayak gimana gitu ya. Oke, saya kasih contoh nih yang kayak gini, yang masuk ke karakter wajah si Akang gitu. Itu baru mantap. Ya. Pangkas. Kalau cukur sesuai kemauan si konsumen, tapi tidak sesuai gitu. Apakah kita harus nurutin? Tapi ujung-ujungnya kayak gitu apa terserah gitu deh. Makanya harus ada komunikasi antara si tukang cukur sama yang dicukur gitu ya. Enaknya tuh seperti apa kalau lagi cukur tuh, Pak? Orang ngobrol, apa diem, apa gimana? Ya, kalau saya sih biasanya gitu ya, biasanya di tempat kerja tuh ini yang dicukur tuh enak diajak ngobrol gitu. Ya, diajak ngobrol. Kadang kalau misalnya diajak ngobrol orangnya bosan nih. Ya, tapi seumpama kan ada yang dicukur tuh nggak suka banyak ngobrol gitu, gitu. Ya itu saya nggak mau ngejakin ngobrol, takutnya mengganggu dia. Oh gitu. Jadi ya mengikuti. Gak ada pembahasan. Iya. Jadi saya mah mengikuti kemauannya konsumen aja gitu. Ini harusnya diajakin banyak ngobrol ya, banyak ngobrol. Ini banyak diam, ya banyak diam. Ya, itu tergantung konsumen. Kalau harga ngumumin sama yang lain apa sendiri sih? Kalau saya sih umum aja gitu ya. Kalau misalkan beda mungkin ada. Kalau beda otomatis namanya beda 1000 aja gitu. Oh iya. Iya, tapi kalau untuk masalah pelanggan sih mau beda berapa juga mau aja. Iya, benar, tidak terpatok harga umum gitu ya. Karena pelanggan yang penting cocok. Iya bro. Nanti kapan-kapan saya mau dipangkas, tapi mau bikin nge-vlog lah. Di vlog nih. harus. Oke. Apalagi nih Bang Ibnu ini, ada cerita yang tadi menarik nih, suka dukanya tuh dipangkas rambut tuh seperti apa sih? Ya, suka dukanya jadi ingat nih, saya kan bisanya ada usaha lukisan gitu ya.
karena pengalaman waktu buka usaha buka pangkas rambut sendiri, otomatis kan melewati masa-masa rintisan ya. Iya. Gitu. Saya tuh bingung dari pagi sampai jam 10 malam baru dapat satu kepala gitu ya, satu konsumen gitu ya. Otomatis kan dengan waktu yang lama cuman segitu kan jenuh ya gitu ya, jenuh. Akhirnya saya tuh ngobrol sama istri gitu ya, ini biar nggak jenuh gimana caranya gitu ya. Iya. Terus istri tuh kan pernah dilukis sama saya tuh ya, Oh, waktu iya. PDKT gitu Oh ya. iya benar. Nah, dilukis. Akhirnya istri saya tuh langsung bilang, udah tenang, sekarang mah makan aja dulu. Kata istri tuh ya, terus makan. Kan pas sudah mau berangkat tuh, dia tuh nyediain kertas HPS sama pensil, sama penghapusnya juga. Saya pas mau berangkat tuh dikasih itu. Terus saya kan ngomong komplain gitu, ini apa-apaan kayak anak TK aja gitu bawa ini gitu. Katanya biar nggak jenuh kata istri Oh tuh ya. iya gitu ya. Terus gimana? Ya gambar-gambar gitu, ngelukis apalah gitu. Oh iya betul juga nih. Nah dari situ masa-masa ngerintis pangkas rambut saya disalurinnya ke itu, ke melukis sampai alhamdulillah datang konsumen tidak merasa jenuh gitu ya. Masa-masa sepinya tuh ya, tidak merasa jenuh karena ada kegiatan melukis gitu. Bisa juga buat lihat-lihat juga yang tadinya bukan nyukur, lihat lukisan kan menarik Iya. gitu ya. Itu sejarahnya dari konsumen saya sampai usaha lukisan. Oh gimana tuh Iya, ceritanya? ceritanya kayak gini. Aduh, sayang banget ngelukis kok di kertas haja gitu ya, kertas HPS gitu. Capek, mendingan langsung di itu aja di kanvas kata si konsumen tuh. Jadi saya tuh coba-coba gitu ya, melukis di kanvas. Akhirnya kan dipajang di tempat usaha pangkas rambut, dipajang. Terus ada konsumen lihat gitu ya, ini lukisan siapa? Ya alhamdulillah bikinan saya sendiri gitu ya. Terus ya sampai ada beberapa lukisan gitu, sampai awal pertama yang beli lukisan itu anak sekolah. Wah. Iya. Saya dulu tuh bikin lukisan harimau. Harimau dilukis gitu ya. Terus si anak sekolah tuh dicukur. Terus ngomong dia tuh, itu boleh nggak buat saya kata dia tuh. Apanya itu? Lukisan macan, dijual nggak kata dia tuh. Saya kan bingung gitu ya. Itu kan yang pertama mau beli lukisan saya tuh, pertama sekali gitu, anak SMA gitu ya. Terus dia tuh ngomongnya saya suka dengan lukisan itu. Jadi akhirnya mau nggak mau saya tuh ya kasihan juga dia suka gitu ya, minta gitu ya saya kasih. Terus dia nanya berapa harganya gitu dia. Tapi bingung kan, masalahnya kan belum pernah menjual lukisan kan gitu ya. Apalagi anak kecil gitu ya. Kecil, ditodong sama anak kecil, anak SMA gitu ya. Jadi akhirnya saya kan kasihan gitu. Nah, emang punya uangnya berapa kata saya kan gitu ya. Sekarang kata dia itu, saya punya uangnya 100, tapi ngumpulin dulu kata dia tuh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, bawa aja dulu ini lukisannya, masalah duit mah gampang. Oh gitu. Terus akhirnya udah nanti aja kalau udah ada duitnya. Pas berapa hari kemudian datang lagi bawa duitnya gitu, 100.000. Berarti pertama kali menjual lukisan hasil karya saya sendiri itu ya di harga 100. Sampai sekarang alhamdulillah sampai ada yang 3.600.000 yang satu lukisan itu. Itu foto keluarga Pak sendiri? Itu yang 3.600.000 itu keluarga ada 9 karakter. Kebetulan itu punyanya Pak Kiai. Iya. Pak Kiai Wawan, pesantren Al-Ghazali Kumbung. Itu yang bikin saya ngerasa aja gitu ya, itu yang bikin sampai usaha lukisan saya mulai meningkat itu ya, sejarahnya dari anak SMA itu sama
Pak Kiai Wawan itu sangat berharga buat saya. Mantap. Iya. Sebenarnya kan sekarang udah banyak berinovasi kalau lukisannya, sama ada digitalnya juga kan. Iya. Nggak langsung kanvas, ada Iya. lukisan digital. Iya. Nah, itu kalau misalkan pindah sama lukisan digital, sama aja apa bedanya? Kalau saya kan jujur aja gitu ya, kalau di main digital belum begitu mempelajarinya gitu ya. Jadi saya anggap sekarang ya belum bisa aja gitu di digital itu, karena harus belajar dulu tentang digitalnya gitu ya. Iya benar. Baru menuangkan apa ya Keahlian sendiri gitu. Bingung apa kalian aja men. Tapi dari kelompok gambar juga ada yang beda-beda, ada artistik Korelnya, Fraunya itu. Iya. Siapa sih kelompok gambar tuh? Siapa? Ada banyak sih. Memento itu termasuk ketuanya gitu ya, ketua dari kelompok gambar. Saya tuh jujur aja sangat berterima kasih pada teman saya itu. Memento itu sangat berharga buat saya, karena lukisan saya juga bisa berkembang itu karena ada teman saya juga, Memento, ya? Terus teman-teman yang lain gitu. Ada masukan-masukan yang bikin saya saya lihat pernah ngelukis Pak Bupati ini ya? Iya, pernah waktu di acara di KP Kadongdong ya gitu. Oh itu ya? Iya, itu pernah saya bikin Bapak Bupatinya, terus teman saya bikin anak bupatinya gitu. Gitu. Bareng melukisnya gitu. Oke, pengalaman sangat menarik juga nih. Apalagi ya? Oke, sebelumnya ya makasih banyak ya udah cerita banyak di sini pengalamannya, atau mungkin bisa memotivasi juga buat di sana teman-teman kalau pengen ngelukis bisa samperin Bang Ibnu, belajar bareng bisa gitu ya. Bisa juga buat seminar kali ya, belajar apa privasi tuh, bukan privasi, apa sih namanya ya, privat. Ya udah makasih banget nih udah datang ngopi-ngopi ngobrol di sini. Ada yang motivasi nggak, saran pesan buat yang lainnya, kalau misal dari musiknya, dari usaha, bahkan sampai melukis itu udah 3 nih, banyak banget ya. Ada motivasi penting nggak buat teman-teman di sana? Motivasinya dari saya ya, dari pesannya mungkin pesannya ya, mau segi apapun, mau hal apapun itu gitu, mau lukisan, mau musik, mau barbershopnya atau yang lainnya gitu, yang penting jangan malas, giat belajarnya, terus telaten, sama kuncinya satu lagi sabar. Iya, sabar paling utama. Sabar itu paling utama. Dari menyebut ke semua. Iya. Terus jangan lupa selalu diiringi dengan doa. Iya bro. Harus ada doa dong. Iya. Masa Bung Haji Roma Irama aja yang punya doa, saya juga punya. Oke, makasih banget semuanya, udah banyak diobrolin buat teman-teman juga. Semoga ini cerita-cerita termotivasi buat teman-teman. Kalau misalkan ada kejenuhan, ada pekerjaan apa sih yang pengen dilakukan gitu, tentunya ada kunci-kuncinya. Yang salah satunya tadi adalah sabar. Ya, sabar apapun lah mungkin ya, dari awal untuk pekerjaannya, di tengah-tengah pekerjaannya juga banyak lah, mungkin dari oleh pekerjaan, kejenuhan, atau misalkan sampai jualannya sepi, mungkin ya kuncinya tetap sabar gitu. Oke, mungkin itu aja cerita-cerita ngopi kita di sini. Barangkali teman-teman pengen datang ke sini juga bisa langsung, pengen cerita langsung ke studio. Terima kasih banyak Bang Ibu teman-teman di sini. Oke, mungkin itu aja Bang Ibu. Makasih banyak. Sama-sama. Ada lagi ya? Apa nih? Pesan satu lagi ya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, panjang. Begitu aja ya semuanya. Saya